Halo, jumpa lagi bersama kami di channel tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Pada video yang lalu, kami telah membahas mengenai berita yang sempat viral di tanah air, fenomena Citayam Fashion Street. Tren adu outfit atau busana yang terjadi di daerah Duku Atas, Jakarta, di mana di sana juga terdapat peragaan busana yang dilakukan di Zebra Cross. Tidak hanya masyarakat umum saja, namun juga turut serta artis, model profesional, hingga pejabat yang mencoba menjajal peragaan busana tersebut. Setelah membahas hal yang sempat viral, kali ini kami kembali akan membahas salah satu peristiwa yang unik dan terjadi di Indonesia. Peristiwa unik tersebut adalah upacara pemakaman yang menghabiskan biaya yang fantastis. Beberapa suku di Indonesia memang memiliki adat yang unik dalam menggelar upacara pemakaman, sama seperti saat menggelar upacara pernikahan atau upacara penyambutan kelahiran anak. Upacara pemakaman juga akan dilaksanakan dengan meriah dan mewah. Bahkan, biaya yang dikeluarkan pun bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Lalu, apa saja upacara pemakaman dengan biaya paling mahal di Indonesia? Namun, sebelum kami menjawab dan menjabarkan upacara pemakaman mana saja yang menelan biaya fantastis, seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Masyarakat Toraja meyakini tanpa upacara Rambu Solo, arwah orang yang meninggal akan memberikan kemalangan pada keluarga yang ditinggalkan. Upacara adat kematian masyarakat Toraja ini juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghantaran arwah orang yang meninggal menuju alam roh. Karena diyakini sebagai penyempurna kematian seseorang, dalam upacara pemakaman ini banyak persyaratan yang perlu dipenuhi keluarga almarhum. Salah satunya hewan kurban berupa kerbau dan babi. Bagi masyarakat Toraja, kerbau adalah hewan suci yang dapat menghantarkan arwah ke puya atau surga. Kurban yang dikurbankan adalah tedong bonga atau kerbau bule atau belang yang juga dikenal sebagai kerbau lumpur. Sesuai namanya, kerbau ini punya warna kulit belang atau albino. Harga satu ekor kerbau berkisar 20-50 juta. Tapi ada pula kerbau yang harganya mencapai 600 juta. Jumlah kerbau yang dikurbankan tergantung pada strata sosial keluarga yang ditinggalkan. Semakin tinggi strata sosialnya, semakin banyak jumlah kurbannya. Misalnya untuk strata sosial menengah, sekitar 8-10 ekor kerbau dan 30-50 ekor babi. Sementara kalangan bangsawan sebanyak 25-150 ekor kerbau. Upacara kematian lainnya yang tidak kalah mahal dari Rambu Solo ialah ngaben yang diselenggarakan oleh mereka yang beragama Hindu. Upacara ini banyak ditemukan di Bali, pulau di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Perayaan ini biasanya dilaksanakan tertentu dalam kalender Saka. Bagi keluarga yang ingin melangsungkan ngaben, mereka harus menyiapkan banyak uang. Biaya tersebut digunakan untuk membayar pembuat wadah yang bisa mencapai puluhan juta rupiah dan sesajen serta pernak-pernik yang dibutuhkan sebagai syarat ngaben. Tidak heran jika ada mereka yang memilih mengadakan secara bersamaan karena bisa patungan dan memperkecil uang yang dikeluarkan. Kaya budaya, misterius, dipenuhi perempuan cantik. Kata tersebut sangat pas untuk mendeskripsikan masyarakat Dayak. Upacara ini merupakan perpaduan Rambu Solo di Toraja dan Mangokal Holi. Dikatakan mirip karena tiwah diadakan untuk mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Tiwah dilaksanakan atas seseorang yang telah meninggal dan dikubur sekian lama hingga yang tersisa dari jenazahnya diperkirakan hanya tinggal tulangnya saja. Tulang ini akan dipindahkan ke sebuah tempat bernama Sandung. Tiwah ini dilaksanakan dengan menyembelih ternak seperti babi, kerbau, atau sapi atas orang yang sudah lama meninggal. Biaya yang besar tersebut terbilang besar karena banyaknya ternak yang disembelih. Salah satu suku di Indonesia yang tak kalah mahal saat menyelenggarakan pesta kematian ialah Batak.
dibagi dalam 2 rangkaian upacara saat meninggal dan ketika pelaksanaan Mangokal Holi. Pihak keluarga yang ditinggalkan akan melaksanakan perayaan selama kurang lebih 3 hari. Upacara diisi dengan pemotongan ternak, penyewaan sound system untuk menyanyikan lagu-lagu khusus bagi mereka yang ditinggal sebagai penghormatan. Setelah bertahun-tahun kemudian, Mangokal Holi atau pemindahan tulang belulang akan dilaksanakan. Tubuh yang sudah menjadi tulang kembali dikubur lalu dibangunkan sebuah tugu atau makam batu yang biayanya tak kalah mahal. Itulah serangkaian upacara kematian yang menelan biaya mahal dan hanya ada di Indonesia. Dengan serangkaian acara-acara tersebut, biaya yang dikeluarkan dalam upacara kematian sama halnya seperti perayaan pesta pernikahan yang butuh kocek tidak sedikit. Tradisi-tradisi tersebut memang harus dilestarikan agar tidak punah, namun akan lebih baik jika pelaksanaannya dilakukan saat benar-benar sudah mampu sehingga tidak perlu memikirkan untuk berhutang dan memberatkan pihak keluarga yang ditinggalkan. Baiklah, itu adalah 4 upacara pemakaman termahal di Indonesia. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.